juga di beberapa organisasi pemuda internasional di bawah PBB. Ketika aku berkuliah di Amerika, sempat mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu delegasi untuk forum-forumnya PBB. Aku juga seorang pengajar, super teacher di Kuiper. Aku ngajar bahasa Inggris dan juga geografi. Terus aku juga mamahnya Arasha loh. Kalau kalian follow Instagram aku, anak aku lucu banget. Jadi aku masukin juga ke CV. Oke, kita lanjut ya. Banyak yang bertanya nih, udah berkarir di dunia entertainment sejak kecil, ngapain lagi sekolah? Mungkin nanti kalau kita lagi ngobrol-ngobrol nih setelah presentasi, kita mungkin bisa bahas lebih lanjut. Tapi salah satu hal yang memotivasi aku, kenapa aku terus menempuh pendidikan aku, walaupun aku dari kecil udah berkarir, adalah semangat dari almarhum papa aku. Dia berpesan kepada aku, dia bilang kalau uang itu bisa aja habis, tapi kalau ilmu nggak akan pernah habis. Itu dia kenapa aku selalu semangat menempuh pendidikan dari aku kecil sampai mencapai cita-cita aku untuk bisa mendapatkan gelar master. Lanjut. Aku tuh dari TK sampai aku S1, aku sekolahnya di Indonesia. Sekolah di sekolah biasa aja gitu, sekolah berkurikulum nasional biasa, bukan sekolah-sekolah internasional. Nah, ternyata ketika aku sekolah S2 di Amerika Serikat, aku bisa rasakan ada beberapa perbedaan gaya belajar mengajar. Ini beberapa perbedaan yang aku observasi. Yang pertama, kalau aku waktu sekolah di Indonesia, biasanya ketika di kelas komunikasi dengan guru itu atau sistem mengajarnya itu komunikasinya satu arah. Jadi aku lebih sering guru menjelaskan di depan. Ini zaman aku ya, zaman aku sekolah gitu. Guru menjelaskan di depan, kita mencatat, terus juga dengerin. Paling sesekali guru akan ngetes kita gitu ya dengan melemparkan pertanyaan. Sementara ketika aku kuliah di Amerika, aku melihat bahwa komunikasinya tuh dua arah gitu. Jadi benar-benar dari membuka kelas aja tuh dosen udah sering ngajak ngobrol mahasiswanya, kemudian udah sering melemparkan topik-topik pertanyaan ataupun opini kepada mahasiswanya gitu. Jadi kelasnya lebih banyak diskusi. Kemudian di Indonesia dosen atau guru itu sifatnya seperti pengajar, sementara kalau di Amerika dosen atau guru itu aku rasa sebagai fasilitator. Ketika belajar di Indonesia, aku banyak merasa bahwa kita banyak menekankan pada teori, kita banyak sering menghafal textbook, jago banget deh kalau misalkan ujian tuh pasti kita udah hafalin sampai ada mitos katanya kalau buku dibakar, diminum pakai air putih kita bisa hafal. Itu tuh karena kita dituntut untuk banyak menghafal. Sementara ketika aku di Amerika, penekanannya itu pada berpikir kritis dan juga analisis. Mungkin lanjut dari yang tadi, nyambung dari yang tadi aku bilang bahwa komunikasinya dua arah. Ketika aku kuliah di Amerika, dulu tuh kalau aku sebelum masuk kelas harus banget baca materi yang akan dibahas pada hari itu, harus banget baca dari sebelum masuk kelas. Beda sama pada saat aku di Indonesia, kayaknya aku cuek banget deh. Aku nggak pernah siapin apapun gitu, masuk kelas masuk aja, ntar juga diajarin sama dosennya gitu kan. Ketika aku di Amerika tuh penting banget untuk baca materinya dulu. Karena dosen tuh bisa ngebuka kelas dengan ngelemparin pertanyaan gitu. Based on the readings, what do you think about the author's opinion gitu? What do you think about this theory? What do you think about this case gitu? Jadi benar-benar ditanyain gitu ke kita. Apa nih berdasarkan analisis lo? Apa nih menurut lo setuju apa enggak gitu kan? Dan itu kalau kita nggak baca dulu ya Allah, itu rasanya kayak kita nggak bisa ngikutin kelas. Terus juga di sana tuh gitu dilempar pertanyaan, benar-benar tuh semua orang langsung tunjuk tangan gitu kan, langsung berebut untuk berbicara. Beda banget kalau aku waktu di Indonesia, dosen ngelempar pertanyaan semuanya langsung menunduk, langsung pura-pura khusyuk gitu kan, langsung jangan tatap mata dosen gitu kan. Jadi memang ada beberapa perbedaan-perbedaan yang aku rasakan ketika aku belajar di Indonesia dan di Amerika. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan culture gitu ya, dengan
budaya kita, dengan mungkin sisi historis kita. Mungkin kalau di sini kultur kita adalah high context culture. Jadi memang ada jarak ya sama orang yang lebih tua, mungkin kita harus panggil bapak, ibu, mas, mbak, kakak, abang, segala macam. Sementara kalau di sana kan low context culture, nggak ada sapaan-sapaan khusus gitu ya. Bahkan kalau manggil dosen tuh manggil aja by their first name gitu, nggak mesti by their last name. Jadi nggak banyak jarak gitu antara dosen dalam dosennya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke topik utama kita ya, tentang manajemen waktu. Ketika aku sekolah dulu, dengan berbagai aktivitas yang aku punya, permainannya tuh gimana sih caranya bisa ngebalance 3 aspek ini antara belajar, istirahat, dan juga main atau bersosialisasi. Sebisa mungkin sih ketiganya ini balance ya, supaya kita bisa jadi Jedi. Kalau kata Star Wars nih, Jedi ini bukan Jedi jepit badai ya, itu beda lagi. Jadi gimana caranya supaya kita bisa ngebalance 3 hal ini, supaya hidup kita kayaknya tuh wah lengkap. Idealnya sih kayak gitu ya. Cuman tetap aja namanya hidup kan nggak mungkin bisa selalu ideal. Pasti di momen-momen tertentu ada yang harus kita korbankan. Nah, kalau kata teori ekonomi, there will be an opportunity cost in every decision that we make. Jadi pasti akan ada opportunity cost, ada sesuatu yang harus kita korbankan di setiap keputusan yang kita pilih. Tinggal bagaimana kita bisa menelaah keadaan supaya kita bisa mendapatkan the highest gain atau the most optimum outcome from our decision. Makanya nih, mungkin ini meme yang sering beredar juga ya, bagaimana ngebalance waktu. Gimana sih caranya memanage waktu? Ya salah satu caranya adalah dengan mengelola prioritas atau memanage prioritas. Dengan waktu, resource, dan energi yang terbatas ini, kita harus bisa analisis nih, kita harus bisa tentukan nih, mana sih kegiatan-kegiatan yang mungkin harus kita prioritaskan, yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Tips dari aku, bikin yang namanya skala prioritas seperti ini. Dari aktivitasmu yang banyak itu, dari tugas-tugas yang udah menumpuk, tentukan mana kegiatan atau aktivitas yang pertama, yang penting dan mendesak. Yang penting dan mendesak itu harus dilakukan sekarang. Ada juga aktivitas, kegiatan, atau tugas yang penting tapi tidak mendesak. Contohnya misalkan kayak mau ujian tapi masih 3 bulan lagi. Oke, itu mungkin bisa direncanakan kapan mau dilakukannya. Terus mungkin ada beberapa tugas yang numpuk, tapi masih deadline-nya masih agak lama. Oke, mungkin bisa bagi tugas dengan orang lain untuk mengerjakannya. Ada juga kegiatan yang tidak penting tapi mendesak. Kayak gimana tuh Kak? Kayak misalkan, kalau dulu zaman sebelum PSBB ya, mau nonton ke bioskop karena pemainnya adalah favorit kamu banget gitu ya. Mungkin siapa ya? Lisa Blackpink yang main di film tersebut, itu udah kayak kamu harus banget nonton, dan sebentar lagi filmnya habis tayangnya di bioskop. Itu kan istilahnya kurang penting ya, karena bukan sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan kamu ataupun tanggung jawab kamu gitu. Tapi itu mendesak gitu, karena kan udah mau habis nih Kak filmnya. Nah, itu harus berhati-hati nih. Mungkin bisa kalian hindari dulu, kalian tunda dulu, mungkin cari alternatif lain gimana bisa mengerjakan pekerjaan tersebut tapi nggak sekarang ini gitu. Mungkin kalau urusan nonton ya udahlah sabar dulu gitu ya, tunggu sampai muncul di Netflix atau tunggu sampai Blu-ray-nya keluar gitu kan. Jadi ini kegiatan yang mungkin harus dihindari dan kalian juga harus berhati-hati. Ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak, kayak binge watching film gitu ya, kayak sehari tiba-tiba pengen ngabisin 1 season Money